Buka Yohanes Yohanes 3:13. Sudah ketemu? Baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lah pertanyaan kita kan jadinya kan gampang saja. Orang Bible mengatakan Yesus itu dilahirkan di kandang, meskipun sebetulnya tidak ada kandang domba, dilahirkan di palungan. Dan itu lahir dari rahim ibunda Maryam, dan Al-Quran menyetujui kan. Terus bagaimana katanya Yesus kok bisa turun dari surga, itu gimana? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini teman-teman sekalian kita akan kembali untuk berapologetika dalam meluruskan ajaran-ajaran para ustadz yang sok tahu, sok pintar, dan juga sok jago ya. Sejarah gereja, juga tentang Alkitab, mereka bolak-balik semua ya, mereka kutip semaunya mereka. Karena apa? Karena mereka kebal dengan undang-undang ITE. Ya, mereka tidak bisa kena dengan undang-undang itu karena memang menurut pernyataan sih ya, ketika Ustadz Abdul Somad dilaporkan ke Mabes Polri, alasan ya pembelaan kepada Ustadz Abdul Somad saat itu ketika dia menghina salib karena katanya itu sudah ajaran mereka. Seperti itu ketika mereka berdakwah, seperti itulah ketika mereka ceramah. Ya bagaimana lagi, polisi tidak bisa bertindak. Nah jadi teman-teman sekalian, mereka berdasarkan dengan itu sesuka hatinya mereka mengutip ayat-ayat Alkitab, menafsirkan sembarangan, memberikan arti dan juga memberikan pemahaman yang benar-benar salah dan tidak masuk di akal. Nah jadi teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan meluruskan salah seorang ustadz gondrong berambut panjang teman-teman sekalian, kayak preman ya. Biasanya sih ya kalau di kampungku orang yang rambut panjang itu ya preman-preman ya, bukan tokoh agama. Ya jadi kalau di sini saya lihat dia sebagai tokoh agama, apakah ini ustadz ataupun orang yang pengajar istilahnya, tapi rata-rata mereka ustadz ya. Nah teman-teman, apa yang disampaikannya bahwa Yesus itu tidak disaksikan ketika naik ke sorga, dan juga bagaimana caranya, kapan turunnya Yesus itu dari sorga, karena Yesus itu berasal dari sorga. Nah oleh karena ini menjadi probleman dan harus kita luruskan karena apa yang mereka klaim ini tentu saja salah. Nah jadi teman-teman, supaya kita paham bersama dan nanti kita akan berkomentar secara bersama-sama, mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Buka Yohanes Yohanes 3:13. Sudah ketemu? Baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lah pertanyaan kita kan jadinya kan gampang saja. Orang Bible mengatakan Yesus itu dilahirkan di kandang, meskipun sebetulnya tidak ada kandang domba, dilahirkan di palungan. Dan itu lahir dari rahim ibunda Maryam, dan Al-Quran menyetujui kan. Terus bagaimana katanya Yesus kok bisa turun dari surga, itu gimana? Ya. Jadi setiap kali kita diskusi, misalkan dia ngomong kan, kita tanya sama dia, benarkah Yesus itu naik ke surga? Mereka akan mengatakan, loh Yesus itu turun dari surga. Kita tinggal tanya, kapan turunnya? Sedangkan kita tahu Yesus itu dilahirkan lewat gua garbah rahim ibunda Maria. Gitu loh. Ya. Ini kadang-kadang kalian nggak ngerti kalau dia oh Yesus itu turun dari surga, kalian diam, selesai sudah. Kalian balik tanya, kapan turunnya? Di mana? Siapa yang ketemu dia pertama kali waktu dia turun dari surga? Paham? Ayat yang digunakan biasanya yang paling laris digunakan untuk berargumentasi bahwa Yesus itu
ada di surga itu adalah Yohanes 3:13 ya. Aku bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Perhatikan di sini redaksinya. Ini redaksinya ini kacau ini. Dia bilang begini, ada keterangan waktu ya, ada keterangan waktu telah. Kalau fiil itu dalam bahasa Arabian fiil apa namanya telah itu? Fiil mahdi. Oke, pinter ya. Oke, ini fiilnya fiil mahdi. Dia bilang tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Terus kita tanya, lah kapan Yesus naik ke surga? Baik, teman-teman sekalian, apa yang kita sudah dengarkan barusan adalah sebuah pernyataan dari Ustadz Gondrong ya. Jadi teman-teman, seringkali saya katakan bahwasanya alangkah lebih indahnya kalau sebenarnya para ustadz mereka ceramah, mereka mengajar umat itu menggunakan Al-Quran. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara menyembah Allahnya, cara menjunjung tinggi nabinya yaitu Muhammad ya, dan banyak sekali sebenarnya rukun Islam ya. Seharusnya itu yang diajarkan kepada umatnya, bukan justru mengorek-ngorek ayat Alkitab lalu dibahas sesukanya, dijelekin ya sesukanya, ditafsirkan. Ini ngaco ya, sangat ngaco teman-teman sekalian. Coba kalau seandainya orang Kristen atau saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan ya, tokoh agama Kristen, saat ini saya bolak-balik kitab mereka yaitu Al-Quran. Tentu saja mereka akan laporkan saya ke polisi, mereka akan demo, bahkan bisa jadi saya akan dibunuh karena darah saya halal ya, sepertinya diteriakan oleh imam besar mereka bahwa darah pendeta-pendeta itu halal, dan juga membunuh pendeta-pendeta itu merupakan jalan ya, tiket ya untuk bisa mendapatkan surga kekal katanya. Teman-teman, kita kembali kepada Ustadz yang gondrong ini yang luar biasa ya. Benarkah tidak ada dalilnya? Benarkah Yesus tidak disaksikan ketika naik ke sorga? Bahkan juga benarkah Yesus itu tidak masuk akal kalau dia turun dari sorga, dia berasal dari sorga? Saat ini kita akan bahas secara bersama-sama. Yang pertama, teman-teman, dia katakan bahwasanya mereka mengutip ayat Yohanes 3 ayat 13 ya, dan dari pernyataan itu dia katakan bahwasanya Yesus lahir di kandang domba. Nah, katanya sebenarnya tidak ada kandang domba, tetapi Yesus lahir di palungan. Tidak mungkin lah teman-teman sekalian ya, Yesus lahir langsung ditada gitu, ditada langsung jatuh ke palungan gitu ya. Tidak mungkin. Tetapi ya peristiwanya kenapa dia di kandang domba? Karena ketika ya Yusuf dan Maria kembali ke kota asalnya karena mereka harus mendaftarkan diri mereka sesuai dengan perintah raja pada waktu itu, dan akhirnya mereka terlambat karena tentu saja jalan kaki teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, perjalanan mereka ya untuk pulang kampung itu sangat jauh, dan mereka tidak mendapatkan tempat lagi karena semua orang pada waktu itu, orang-orang perantauan pada waktu itu harus pulang ke daerahnya masing-masing agar mereka mendaftarkan diri mereka. Dan pada saat itu mereka juga harus mendaftarkan diri, dan ketika mereka sampai ke kota asal mereka, ruang tempat penginapan itu sudah tidak ada. Mereka cari sana sini, mereka tidak temukan, dan pada akhirnya yang punya kontrakan pada waktu itu menawarkan sebuah tempat ya, karena Maria juga sudah tiba waktunya untuk melahirkan teman-teman ya, sehingga mau tidak mau ya, daripada melahirkan saja begitu saja tidak ada atap, tidak ada tempat ya, mau tidak mau mereka ditawarin di sana ada jerami ya, pokoknya tempat domba gitu ya. Disebut dengan kandang domba itu ya tentu saja bukan kecil gitu ya, pasti besar tempatnya, dan mereka tinggal dalam situ, sehingga ada palungan di situ, tempat ya mungkin tempat untuk kasih makan binatang, tentu saja dibersihkan. Dan disitulah Yesus lahir, diambil lalu baru dikasih di palungan setelah sudah dibersihkan tentunya. Nah teman-teman sekalian, dikatakannya tidak ada kandang domba, tetapi kitab suci mencatat bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yesus turun dari sorga ya, dan kapan turunnya? Dia mengutip
Yohanes 3 tadi itu ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Nah teman-teman sekalian, ini mereka atau Ustadz Gondrong ini hanya mengutip satu ayat saja. Dan mungkin dia tidak paham tentang konteks ini. Sebenarnya konteks ini teman-teman sekalian, kalau kita melihat perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus, di mana Nikodemus ini penasaran tentang mujizat-mujizat dan kuasa yang ada pada Yesus, sehingga pada malam hari dia datang pada Yesus untuk bercakap-cakap dan bertanya pada Yesus. Nah, itu disampaikan oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena Nikodemus ini tidak mengerti gitu. Ketika Yesus berkata, ya, jika kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Di dalam ayat 3-nya, Yesus berkata, menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini ketidaktahuan dan ketidakmengertian daripada Nikodemus ini. Sehingga Yesus berkata kepadanya, aku berkata-kata kepadamu soal duniawi, kamu tidak paham. Bagaimana kamu bisa mengerti ketika saya berbicara tentang hal-hal surgawi? Maka muncullah ayat ini, pernyataan ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah jadi teman-teman sekalian, ya, Yesus dikatakan turun dari surga. Ini bukan soal saksinya, bukan soal ini. Kalau untuk soal saksinya disaksikan ketika dia lahir, sesuai dengan nubuatan dari para nabi, ya, dari kitab Taurat, Jabur, ya, nabi-nabi semua menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus ini. Nah, itu merupakan saksi. Mereka bersaksi dan juga Yohanes Pembaptis pun itu juga memberitahukan hal itu bahwa Yesus berasal dari surga. Nah, kapan turunnya? Gitu ya. Dikatakannya, ya, kapan turunnya? Nah, Yesus dikatakan turun karena dia diutus oleh Allah Bapa melalui firman. Karena dia adalah berasal firman Tuhan. Firman Allah itu sendiri. Dia diutus dari surga. Turun ke dunia melalui kelahiran. Ya, melalui ibunda Maria. Dia dilahirkan di sana. Nah, itu bahasanya bisa kita katakan bahwa dia diturunkan. Ya. Ibarat ketika berkata tentang kitab suci mereka, ya, seperti Al-Quran dikatakannya ya diturunkan dari surga. Ya, apakah Al-Quran itu sudah utuh-utuh lalu jatuh dari langit, ya, diturunkan oleh Allah, ya, diberikan kepada Nabi Muhammad? Tentu tidak. Bahasa turun di sini, ya, artinya diberikan, diberitahukan gitu. Nah, kalau hubungkan dengan Tuhan Yesus, kapan dia diturunkan? Ketika malaikat Gabriel atau Jibril menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung, ia akan melahirkan seorang anak dan hendak diberi nama Immanuel. Ya, itu nama yang diberikan dari surga langsung loh oleh Allah Bapa. Nah, kenapa Yesus dikatakan turun? Ya, karena dia berasal daripada firman Allah. Allah itu ada di surga. Nah, di mana buktinya kalau Yesus itu adanya di sorga? Bukan hanya di dalam Yohanes 3 ayat 13 ini. Tetapi Yohanes pasal 1 ayat 1 juga berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah jadi firman inilah yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Ya, malaikat Jibril atau Gabriel kepada Maria. Supaya kandung itu firman Allah, ya, karena sesuai dengan janji Allah dalam perjanjian lama. Nah jadi teman-teman sekalian, kapan turunnya sangat jelas ya, bahwa dia diturunkan melalui firman Allah itu sendiri yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan kenapa dikatakan dia turun? Karena tadinya dia bersama-sama dengan Allah di surga. Maka ketika dia sudah ke dunia, ke bumi ini, itu bisa dikatakan bahwa dia sudah turun dari sorga. Nah, jadi sangat jelas teman-teman sekalian. Nah, kalau ditanya kapan naiknya, ya, kapan naik Tuhan Yesus? Ada banyak sekali saksi ketika Yesus naik ke sorga. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai 53. Berkata firman Tuhan,
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Mereka ini siapa? Para murid, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Karena apa? Karena mereka sudah melihat ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia aku di dalam Bapa, ya, dan Bapa di dalam aku. Maka mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ya, Allah itu sendiri yang telah menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi teman-teman, sudah terjawab poin yang kedua bahwa bagaimana siapa saksinya bahwa Yesus sudah turun ke bumi dan juga siapa saksinya ketika dia naik. Ini ada saksinya. Saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya para ustadz umat Islam, ya, bagaimanapun kalian mempelajari Alkitab ini, jika kalian bukan niat tulus untuk belajar, maka kalian tidak akan mendapatkan kebenaran. Walaupun sebenarnya kitab suci kalian berkata bahwa ya ahli-ahli Injil itu, ya, jika kamu ragu-ragu, bertanyalah kepada ahli Injil, kitab sebelumnya, yaitu yang sudah diberikan Taurat dan Injil. Ya, kalian bertanya dengan itu. Nah, walaupun kalian membaca kitab Taurat, kitab Injil yang ada pada Kristen, kalau bukan niat baik kalian tidak akan bisa mengerti tentang kebenaran. Tapi yang ada, kalian akan semakin hari semakin sesat, semakin iri, semakin sakit hati tersendiri tanpa disakiti. Tapi merasa disakiti oleh orang Kristen. Kenapa? Karena kalian sudah tersesat. Oleh karenanya, stop untuk membahas Alkitab. Stop untuk membahas kekristenan. Bahas Al-Quran Anda. Bahas pengajaran-pengajaran Islam. Jangan bahas kekristenan. Karena bagaimanapun kalian tidak akan bisa paham tentang kekristenan ini. Jadi teman-teman sekalian, sangat jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Gondrong ini hal yang konyol. Dan ketika pun berargumen dengan orang Islam, kalau mereka bertanya, mereka pakai jurus yang diajarkan oleh Ustadz Gondrong ini kalau sama saya akan babat. Habis ya. Saya akan sekat mat. Untuk itu, kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini dan juga jawaban kita saat ini terhadap serangan iman kita ini menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.